pengawas, ada dewan penasehat, ada oversight committee juga pemantau, ada komite audit, komite investasi, komite ethical, dan masih ada lagi untuk memastikan bahwa kita menjalankan perusahaan ini dengan baik dan benar, ya. Dan kami sangat meyakini dengan niat yang baik, dengan kerja yang baik, insya Allah ini akan memberikan dampak yang sangat besar kepada seluruh rakyat Indonesia dengan kehadiran Danantara, sehingga Indonesia bisa mencapai bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi mencapai 8% yang dicanangkan oleh pemerintah, dan kita menjadi negara dengan pendapatan high income country di tahun-tahun berikutnya. Mungkin awalnya dari saya seperti itu dulu. Terima kasih. Pak, izin pertanyaan Pak. Izin Pak Rio dari CNN, ada dua Pak. Yang pertama soal pengumuman struktur di Danantara itu kapan akan dilakukan, dan mungkin boleh dibocorkan sedikit soal siapa-siapanya Pak. Kedua, tadi Presiden di dalam juga sempat mengingatkan secara keras soal audit, pentingnya audit Pak. Nah ini nanti turunannya akan seperti apa? Apakah mungkin bisa dilakukan audit secara berkala begitu, dibuka kepada siapa saja atau bagaimana Pak? Ya, pesan Bapak Presiden memang untuk memastikan bahwa tim yang dipilih adalah benar-benar tim yang harus profesional dan memang kompeten di bidangnya. Oleh sebab itu kami pun dalam menyusun tim kami ini dibantu oleh tim independen internasional dan juga nasional yang akan menyeleksi. Jadi mereka akan menyeleksi untuk membentukkan tim kami di segala level. Kemudian tentunya dengan bersama-sama dengan kami, tapi kita ingin benar-benar tim yang kompeten, yang sesuai dengan bidangnya, dan tentunya mempunyai visi yang sama dengan kami untuk kemakmuran Indonesia. Jadi itu yang kita akan bentuk bersama-sama. Ini proses sudah kita akan mulai sekarang, kita akan mulai, dan memang kita ingin memastikan orang-orang terbaik nanti yang ada, yang bisa menempati posisi-posisi, karena ini adalah suatu amanah yang sangat besar yang kita tidak bisa main-main dalam atau mengambil risiko dalam menjalankan di usaha ini. Soal audit tadi Pak, soal audit. Pak Presiden tadi sudah menyampaikan gelombang pertama investasi itu 20 miliar Pak di proyek Pak yang akan dilakukan Danantara itu. Sumber dananya dari mana ya Pak? Nah, boleh ada timeline apa itu? Ada timeline untuk masuk proyek-proyek itu kapan? Ya memang disampaikan tadi betul, tetapi pesan Bapak Presiden juga kami bahwa jalankan ini dengan sangat hati-hati, ya, dengan tetap mengacu kepada business practice. Sekarang kita benar-benar mau mengambil standar yang tinggi, standar internasional dalam kita menjalankan Danantara ini ke depannya. Dan oke, ntar saya jawab dulu nih, belum saya. Pak, nanti pembagian tugas antara Pak Doni dan Pak Pandu, ada tugas gimana Pak? Atas pembagian kerja antara Danantara dan Kementerian BUMN nanti gimana Pak? Dalam mengelola BUMN. Ya tadi saya sudah sampaikan CEO-nya Pak Doni Oskaria, CEO-nya yang bertanggung jawab pada investasi adalah Pak Pandu. Ini sesuai dengan bidang masing-masing, dan saya adalah grup CEO-nya, ya. Kemudian perannya dengan BUMN kita sebetulnya sangat erat dalam hal ini, karena memang 99% kepemilikan ada di Danantara, tapi 1% kepemilikan saham seri A atau saham merah putih itu ada di Kementerian BUMN. Jadi tentunya kita akan selalu merencanakan ini bersama-sama, dan baik itu dalam rencana jangka pendek, menengah atau panjang, sehingga peran kami bersama-sama BUMN ini untuk memastikan supaya perjalanan dari Danantara yang baru kita mulai ini akan menjadi lebih baik dan lebih meningkat, karena kan Kementerian BUMN selama ini yang memang menghandle BUMN, jadi mereka pasti sudah mengetahui lebih banyak mengenai BUMN. Jadi kita akan berkolaborasi bersama, terutama dalam hal peningkatan optimalisasi dari BUMN itu sendiri. Pertanggungjawaban audit dan pengawasannya gimana Pak? Kenapa? Pertanggungjawaban audit dan pengawasannya nanti seperti apa yang akan ditunjukkan? Oh, ini mungkin menurut saya ini Danantara adalah suatu badan yang paling banyak diawasi. Ini paling banyak diawasi, ya, karena nanti semua terlibat, ya, baik dari, karena ini kita adalah
lapor langsung ke Bapak Presiden. Itu sudah ada yang tidak ada yang paling lebih tinggi lagi, pelaporannya pertanggungjawaban ke Bapak Presiden, dan Bapak Presiden otomatis akan dibantu oleh seluruh perangkatnya untuk memastikan kita bisa berjalan dengan baik. Dan ini saya meyakini juga akan melibatkan semua pihak dan seluruh perangkatnya, gitu. Untuk kita baik itu diawasi, dicek secara reguler, kemudian juga dan tentunya kita di saat bersamaan juga pesan Bapak Presiden bahwa kita ini selalu harus juga terbuka, dan kita sih terbuka gitu ya, karena ya kembali lagi saya bilang kepada sahabat-sahabat saya di sini, ini adalah tanggung jawab yang besar, dan insya Allah kalau kita jalankan ini secara baik ya, dan juga dengan perencanaan yang matang dan juga tanpa ada benturan kepentingan, insya Allah ini bisa berjalan. Termasuk BPK dan KPK ya Pak Rosan? Terkait dengan itu Pak Prabowo mengatakan bahwa dari pada awal itu 20 miliar anggarannya tadi kemarin ke 950 kemarin Pak. Itu strategi pemerintah seperti apa kalau dari Tiga Nantara Pak? Ya, mungkin perlu saya luruskan ya, ini dari total aset dari BUMN yang masuk ke dalam Danantara ini, nilai total asetnya adalah 900 miliar dolar ya. Itu, dan memang tadi sampaikan 20 miliar dolar itu adalah untuk melakukan investasi yang nanti akan dikelola bersama-sama melalui Pak Pandu untuk proyek-proyek yang nanti terutama dalam bidang hilirisasi, renewable energy, energi baru terbarukan, bidang pangan, kemudian bidang energi, dan bidang-bidang lain yang tentunya mempunyai dampak ke depannya yang sangat baik, yang sangat panjang, karena kita bilang kita invest dengan Danantara ya we are invest in the future juga. Jadi itu pegangan kita. Jadi 900 miliar dolar itu adalah aset yang kita combine aset dari semua BUMN yang ada di Indonesia. Pak, apa Danantara tetap bisa terima external funding dari joint venture, karena sebelumnya disebutin bisa terima $10 dari hasil teman-teman lain? Ya, kita terbuka kok. Tadi kan sampaikan kita terbuka. Justru dengan adanya dana yang kita miliki, justru itu akan memberikan keyakinan dan juga kepastian untuk para investor juga masuk ke Indonesia. Karena kenapa? Kita tidak hanya meminta mereka untuk masuk ke Indonesia, tapi kita juga invest bareng dengan mereka. Jadi istilahnya we put skin of the game gitu. Jadi mereka akan memberikan kenyamanan buat mereka bahwa pemerintah Indonesia juga taruh duit juga kok gitu ya. Jadi kita sangat terbuka, justru harapannya dengan ada Danantara ini ya investasi yang masuk juga makin meningkat sehingga bisa mengakselerasi pertumbuhan perekonomian kita ke depannya. Ini dari sumber dana sendiri gitu ya Pak, dari Indonesia sendiri gitu, keluar dari dana-dana negara-negara lain juga bisa gitu? Kita open untuk bersama dengan mereka. Kalau IDA itu di bawah Danantara juga atau jadi entitas tetap terpisah? Identitas tersendiri. Terima kasih. Posisi Bapak ini, posisi Bapak sama Pak Dodi kan juga udah punya posisi di partai dan juga Bapak Menteri pada apakah ini nanti bakal berjalan sendiri kan atau nanti ada yang dibantu? Ya, saya kan Menteri Investasi dan Hilirisasi, sedangkan bidang dari Danantara justru berada dalam sebagian besar dalam bidang investasi. Justru dia akan melakukan suatu sinergi yang sangat-sangat baik ke depannya, karena dengan ini kita tidak hanya mengurus dari segi roadmap investasi, tidak hanya mengurus mengenai perizinan saja, tetapi kita bisa mengkombinasikan juga mengakselerasi dengan adanya dana yang ada di kami. Jadi itu adalah suatu kita bilang suatu terobosan yang baru, karena di banyak negara seperti di UAE juga Menteri Investasinya itu juga kepala dari sovereign wealth fund-nya. Tidak masalah, kita berjalan beriringan. Pak Pandu, boleh tanya untuk, karena kan tadi Bapak bilang Bapak ditugaskan untuk yang dari investment yang 20 billion tadi Pak. Nah itu sumber dananya dari mana Pak? Apakah dari KPK BUMN, apakah dari dividen BUMN? Boleh jelaskan sumber dananya Pak? Jadi kalau sumber dana kan tadi adalah setoran modal dan juga bakal nanti dari dividen dari badan usaha yang masuk nanti di bawah Danantara. Nah tentunya kalau investasinya nanti pasti ya kita akan lihat baik private market maupun public market yang udah ada. Jadi itu mungkin tugas utamanya kita ya 1 tahun ke depan, dan jangan lupa tugas investasi itu juga untuk menjadi agent of economic growth, di mana kita juga harus menciptakan lapangan kerja, itu juga sangat penting. Jadi memang jangan dilihat bahwa ini hanya for profit alone, ini harus menjadi agent of economic growth buat Indonesia.
Tapi kita terbuka melihat baik di market publik ataupun private market. Jadi fundraising bisa juga ya maksudnya Pak untuk yang lebih. Kalau itu kan buat nanti bisa di match, apakah tadi dibilang soal joint venture, ataukah ada ingin investor asing ingin ikut dengan kita. Tapi yang tadi seperti Pak Rosan bilang, we have skin in the game, kita yang bisa lead dari sisi transaksi-transaksi yang mungkin kita akan masuk investasi. Sorry Pak, tadi 20 billion ini dari dana Danantara sendiri atau? Dana sendiri, ini uang sendiri. Dananya dari Danantara untuk berinvestasi. 20 billion itu Pak, dari setoran awal sampai Dari setoran awal dan nanti dari dividen. Kan dividen kan setiap tahun. Iya. Jadi Danantara ini kan baru mulai, ya kita akan bertahap menginvest dan itu nanti insya Allah ya bergulung gitu loh. Ya, itulah tadi pemirsa konferensi pers dari Ketua terpilih Danantara yaitu Rosan Roslani dan juga ada CEO Danantara Pandu Syahrir yang tadi memaparkan bagaimana rencana dan program mereka mengenai Danantara ke depannya dan diharapkan Danantara ini memang bisa menjadi sebuah wadah untuk mendongkrak investasi yang ada di Indonesia dan nantinya juga diharapkan akan banyak investor yang masuk melewati Danantara ini. Itu tadi harapan dan program kerja yang disampaikan oleh Ketua terpilih Rosan Roslani. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.